نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita dipertemukan dengan yaumil Jumu'ah yang memberikan sebuah keyakinan baru dan keyakinan yang makin menghunjam dalam bahwa sesungguhnya pada tiap-tiap hari yang diciptakan Allah kepada kita haruslah menjadi sebuah hamparan yang akan kita isi dengan amal saleh sebagaimana kita telah serahkan diri kita, pikiran kita dan jiwa kita untuk mendirikan dan menegakkan ibadah salat Jumat ini. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ikhwatul iman rahimahullah, Allah telah memberikan panggilan kehormatan kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan kesayangan buat orang yang beriman. Allah seringkali mengungkapkan panggilan ini kepada kita. Allah tahu bahwa sifat kita itu cinta dunia. Kita itu pecinta harta, maka kita dimudahkan untuk belajar, untuk melihat sesuatu dengan dibumbui isu pragmatik atau materialistik. Makanya tidak aneh dari waktu ke waktu kita lihat masyarakat kita ini dalam berkehidupan itu sangat transaksional, pragmatik, sangat berhitung untung rugi. Maka tidak aneh ketika muncul candaan yang istilahnya suka kita buat tertawa kecil, wani biro. Itu bisa menjadi sebuah candaan yang biasa kita ungkapkan, namun juga bisa menjadi sebuah isyarat bahwa masyarakat kita itu memang sudah terjerembab dalam keadaan yang hubbud dunya, yang materialistik. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan dalam sebuah bisnis, dalam sebuah perdagangan, tapi perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab neraka yang pedih. Untuk menegakkan bisnis dengan Allah yang menguntungkan, yang sudah pasti untungnya, syaratnya tu'minuna billah. Melandasi semua aktivitas kita dari tadi bangun pagi hingga sekarang duduk di sini dengan khidmat, dengan khusyuk. Kalau kita melandasi semua aktivitas kita untuk hanya dapat pahala dari Allah, tentu tertutup yang namanya riya, hilang juga yang namanya ujub, dan penyakit takabur tidak akan ada itu dalam dada kita. Kita harus menginstal iman berulang-ulang sebagaimana yang kita melakukan instalasi pada siang hari ini, menginstall ulang. Itulah yang kemudian Allah katakan keimanan yang seperti itu yang akan menguntungkan. Perdagangan itu yang akan menjanjikan keuntungan, ada margin, ada laba. Lalu syaratnya apa lagi supaya menguntungkan? Yang kedua, kalau dua syarat ini ada jihad yang menopang keimanan dan dilakukan terus secara istiqomah sampai mati,
Jelas Allah katakan itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah jamin bahwa kita berada dalam bisnis yang sangat menguntungkan. Bisnis itu adalah pertukaran. Tijarah secara lafziyah itu bermakna al-mubadalah, bertukar, melakukan pertukaran, tijarah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hidup ini adalah bisnis. Doing business, melakukan bisnis, melakukan transaksi hidup ini. Beliau memberikan 4 pola kepada kita. Al-ba'i, yaitu pertukaran barang dengan uang, sebagaimana kita suka membeli sekarang ini. Membeli barang dengan uang yang kita miliki dari hasil kerja yang kita lakukan, dari perniagaan yang kita lakukan. Yang kedua, al-muqayyadah, pertukaran barang dengan barang, atau barter. Kemudian al-ijarah. Al-ijarah itu jasa, pertukaran jasa dengan imbalan. Dokter, advokat, pengacara, lawyer, penjahit, mekanik, engineer, dan macam-macam itu. Dalam kesemua pola bisnis ini yang Allah tetapkan, yang kemudian oleh Imam Hajar Al-Asqalani menyebutkan tadi 4 pola tadi, tidak boleh satupun terlepas dari apa yang disebut pengawasan mandiri jihadi. Kalau sudah terjadi kegiatan atau sesuatu pengawasan yang inherent, yang melekat dalam dada sanubari kita dalam bentuk keimanan yang ihsan, yang tinggi, ketakwaan yang memang optimal, maka akan melahirkan kejujuran dan jauh dari sikap menipu, gharar. Mustahil kita melakukan ihtikar, penimbunan dan curang atau taufif. Kita sekarang menghadapi kelangkaan barang, kelangkaan minyak goreng. Karena prinsip-prinsip yang ada di kita dalam berekonomi, dalam masalah iqtisadiyah kita ini sudah keluar dari fitrah yang sebenarnya dalam bagaimana kita mengelola bisnis, jauh dari itu. Maka tentu saja penimbunan terjadi, rakyat yang bingung mau cari barang itu kemana. Dalam tiap waktu kita sering temui ini masa seperti ini. Kekayaan yang diperoleh dengan bisnis yang ini, dengan model bisnis seperti ini, pasti akan mencelakakan dan menyiksa pelakunya. Aset melimpah, tapi hati gelisah. Emasnya bertumpuk-tumpuk seperti bakpao saja, tapi pikirannya resah, penuh galau. Dalam kehidupan atau dalam bisnis, ujian pun terus silih berganti datang. Makanya ketika terjadi persoalan itu, Rasulullah mengatakan, innallaha muza'iru lil qabidu al-basitur razzaq. Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, Allah yang menyempitkan rizki, Allah yang melapangkan rizki, dan Allah pula sebagai pemberi rizki. Inni arju an alqallahu azza wa jalla. Sesungguhnya kami sangat mengharapkan ketika bertemu Allah yang mulia dan yang luhur kelak, walaisa ahadun minkum yatlubuni bi madlamatin fi damin wala malin. Tidak ada seorang pun yang akan menuntut aku di antara kalian itu, kata Rasulullah, disebabkan perilaku kejahatan sosial dan kejahatan ekonomi terhadap sesama. Dan memang ketika terjadi peristiwa ini, persoalannya adalah ketika terjadi badai gurun, ya, bukan bencana yang direkayasa sebagaimana oligarki yang sekarang kita alami. Maka ketika Rasulullah diminta untuk turun tangan mengatur harga, Rasulullah menahan diri, tidak mau. Alasannya, nanti aku tidak mau. Muncul tuntutan di kemudian hari. Pada kata yang tadi digunakan dalam hadis tadi, al-musa'ir, adalah ketika Allah memberikan kemampuan kepada seseorang untuk mampu membeli. Misalkan kita mendapatkan harga khusus dari kenalan kita, atau kita mendapatkan hadiah. Pendek kata, Allah memberikan jalan bagi orang yang beriman apa saja yang Allah mau, karena Allah memiliki kemampuan al-musa'ir.
Allah memiliki kemampuan memberi rezeki dan tidak menunggu persetujuan akal kita. Allah itu bisa membantah logika kita yang sangat terbatas. Kemudian dalam hadis tadi disebut al-qabid. Innallaha musa'irul liqabidu. Ketika Allah menghalangi kemampuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu, padahal secara lahir sangat melimpah, uang kaya, tapi dia pusing sepanjang hari, hancur keluarganya berantakan, perusahaan banyak, tapi semuanya dihuni oleh pegawai-pegawainya yang merusak. Intinya, ketika dalam situasi sulit apapun, kita harus menguatkan iman. Sebagaimana tadi kemudian lanjutannya Rasulullah mengatakan Ar-Razzaq, Allah tidak pernah berhenti memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, mau bangsa apapun, mau kafir atau mau Islam. Dan Allah pun Al-Basit, Allah bisa menjadikan orang kaya mendadak dan bisa menjadikan dalam tempo sehari, sedetik, bahkan melalui gadget saja langsung miskin mendadak. Rasulullah menasihatkan, bersabarlah kalian dan hadapi semuanya dengan optimis. Sesungguhnya kami telah memberikan barokah setiap sok atau setiap timbangan kalian, dan pada setiap mood kalian sudah memberikan barokah. Makanlah dan janganlah bercerai-berai, apalagi kalian bertengkar. Sesungguhnya makanan satu orang bakal cukup untuk 2 orang. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Itulah terminologi-terminologi ukhrawi yang harus dimiliki oleh kita. Maka ketika menghadapi situasi apapun, kita bisa lebih rileks. Penuhilah majelis-majelis taklim. Itu saja yang disampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inni dalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan warham innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.